Pertama, tuduhan kafir kepada orang lain adalah tuduhan yang super serius. Bukan main-main. Resikonya gede loh. Kalau orang yang kita tuduh kafir, ternyata pada hakikatnya dia tidak kafir, tuduhan kekafiran itu kembali kepada dirinya. Kepada si penuduh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja seseorang yang berkata kepada saudaranya, hei kafir, maka tuduhan kafir ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dituduh kafirnya itu benar-benar hakikatnya kafir, ya tuduhan itu benar. Tapi kalau yang dituduhnya ternyata tidak kafir, tuduhan kekafiran akan kembali kepada dirinya. Hadis ini bisa kita temukan, lihat dalam kitab Sahih Bukhari. Hadisnya nomor 6104. Dan di dalam kitab Sahih Muslim hadisnya nomor 111. Dari Abu Dzar, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaih illam yakun sahibahu kadzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang melontarkan tuduhan fasik atau melontarkan tuduhan kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada dirinya bila yang dituduh tidak seperti yang dia tuduhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor 6045. Yang kedua, hadis ini ditambah dengan hadis-hadis lainnya yang sangat banyak yang senada dengan itu, menunjukkan tidak bolehnya kita menuduh orang lain baik dengan tuduhan kafir, dengan tuduhan fasik, dengan tuduhan ahli bid'ah atau yang sejenisnya. Adapun membahas sebuah amalan secara ilmiah, bahwa amalan tersebut memang berdasarkan nas Quran, berdasarkan keterangan hadis yang dijelaskan oleh para ahlinya, para ulama, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang menyimpang. Mungkin perbuatan kufur, mungkin perbuatan syirik, mungkin perbuatan bid'ah, tanpa menyebut orang, maka itu bukan menuduh orang lain dengan tuduhan kafir. Tidak menuduh pelaku amal-amal tadi dengan tuduhan bahwa dia itu kafir, musyrik atau ahli bid'ah. Sudah kita jelaskan kemarin, para sahabat di zaman Nabi SAW telah terjerumus ke dalam keyakinan syirik. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada Nabi SAW agar dibuatkan suatu benda yang disebut Dzatu Anwat. Dzatu Anwat, sebuah benda yang dianggap punya khasiat tempat menyimpan senjata, yang bila senjata disimpan di sana jadi beda lah. Jadi sakti mandraguna gitu ya. Entah gerak sendiri gitu. Jadi benda pusaka seperti itu. Karena Dzatu Anwat
dimiliki oleh orang-orang musyrik saat itu. Maka para sahabat meminta, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat, kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, coba buatkan bagi kami dzatu anwat, sebagaimana tuh mereka juga orang-orang musyrik punya dzatu anwat. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan kaum Musa kepada Musa yang menyatakan ij'al ilahan kama lahum alihah. Buat bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana tuh orang-orang musyrik juga punya banyak patung sesembahan. Jadi meminta dzatu anwat sama dengan meminta patung sesembahan. Dan meminta patung sesembahan hukumnya apa? Syirik. Syirik kecil apa besar? Besar. Meminta dzatu anwat syirik besar. Ini menunjukkan saat itu para sahabat sudah terjerumus ke dalam keyakinan syirik. Di dalam hatinya sudah ada keyakinan itu. Kenapa mereka begitu? Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan. Setelah diberitahu oleh Rasul SAW, mereka kemudian tidak berlanjut, tidak ngotot, tidak ngeyel. Dan Nabi SAW juga tidak menuduh kalian sudah musyrik. Sudah keluar dari Islam, sudah murtad. Hayo kalian syahadat lagi. Apakah begitu? Tidak. Yang menunjukkan sekalipun para sahabat saat itu telah terjerumus ke dalam keyakinan syirik, tapi oleh Nabi SAW tidak divonis dengan vonis musyrik. Tidak. Karena apa? Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan. Inilah sikap yang benar. Yang juga ditunjukkan oleh para ulama. Yang juga banyak dijelaskan oleh para duat dan para ustadz di radio ini. Bahwa orang yang melakukan perbuatan syirik belum tentu dan tidak boleh pelakunya dicap dengan cap musyrik keluar dari Islam. Tidak. Dan apakah orang itu pasti masuk ke dalam neraka? Na'udzubillah, kita nggak berani mencap demikian. Kalau kita menyatakan perbuatan tersebut syirik nih berdasarkan Quran, hadis, penjelasan sahabat dan para ulama. Pernyataan itu tidak berarti kita menuduh orang yang melakukannya otomatis musyrik, kafir, keluar dari Islam, pasti masuk neraka. Tidak. Karena apa? Karena sangat mungkin orang itu sebelum matinya tobat. Terhapus seluruh dosanya. Belot dia melakukan kebaikan dan ibadah yang dilandaskan pada tauhid yang lurus. Mati dalam keadaan demikian husnul khatimah, dia akan jadi ahli surga. Sama dengan kita mengatakan judi itu haram. Mabuk itu haram. Zina itu haram. Korupsi itu haram. Maka jangan kalian mabuk, jangan kalian judi, jangan kalian zina, jangan kalian korupsi. Ini ayatnya, nih hadisnya. Apakah perkataan itu berarti menuduh para pezina, para penjudi, para pemabuk itu kafir dan pasti ahli neraka? Tidak, kita tidak berkesimpulan ke sana. Kita hanya menjelaskan haramnya perbuatan-perbuatan tadi. Apakah para penjudi, para pemabuk, pezina, koruptor itu pasti masuk neraka? Tidak tahu. Karena kita tidak tahu akhir kematian pelaku-pelaku dosa tadi. Ya. Kalau umpamanya sebelum matinya mereka bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, diampuni seluruh dosanya. Kalau umpamanya semua dosa-dosa besar tadi ditinggalkan, disesali, berhenti, kemudian belot melakukan banyak kebaikan, terhapus dosanya, dan dapat pahala dari tobatnya. Dan kalau mati dalam keadaan demikian, husnul khatimah dia, ya. Apakah kalau kita mengatakan judi itu haram?
Mabuk itu haram, korupsi itu haram, zina itu haram. Apakah berarti kita sudah menganggap diri kita ini suci, diri kita ahli surga, dan diri kita tanpa dosa? Tidak juga. Kita hanya sekedar menyampaikan apa yang menurut Allah haram berdasarkan Quran dan Sunnah. Hanya sampai pada batas itu. Kita sendiri banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya. Tapi tanggapan para penjudi, pemabuk, pezina, koruptor, mendengar kita ngomong begitu, apa tanggapannya? Mereka emosional. Wah, dia ini merasa sok dirinya suci. Dia merasa dirinya satu-satunya ahli surga. Dia menuduh kita ini keluar dari Islam dengan maksiat tadi. Dia menuduh kita ini pasti ahli neraka dengan omongannya. Kan begitu ya responnya ya. Nah, itu kesimpulan yang keliru dari mereka sendiri. Bukan kita yang menyimpulkan. Tapi kesimpulan mereka yang kesimpulannya menurut kita keliru. Demikian juga ketika kita membahas tentang beberapa perbuatan yang menurut Quran dan Sunnah syirik. Baik syirik besar atau syirik kecil. Seperti berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, berdasarkan nas ayat yang kita bahas berkali-kali dalam pertemuan Jumat sore ini, ya, berdasarkan keterangan hadis, keterangan para ulama, itu semua perbuatan syirik. Kita tidak menyebut orang, tidak menyebut pihak mana, nggak tahu siapa yang melakukan itu, tapi itu perbuatan yang terlarang. Sudah sampai di sana. Apakah omongan itu berarti kita menganggap mereka orang musyrik? Tidak, sama sekali. Ya, sudah dijelaskan tadi. Apakah omongan itu berarti kita menuduh mereka pasti ahli neraka? Enggak, sama sekali. Amit-amit. Ya, karena kita tidak tahu akhir kematian mereka siapa. Terus setelah diberitahu mereka itu tobat gitu ya. Berhenti kemudian berbalik menjadi ahli tauhid dan mati dalam keadaan tauhid lalu masuk surga ya. Apakah dengan mengatakan bahwa perbuatan tadi adalah perbuatan syirik, kita merasa ahli tauhid satu-satunya dan kita pasti masuk surga? Enggak juga, enggak ada ungkapan itu. Sehingga perkataan kita yang mengatakan perbuatan ini syirik, lalu oleh orang-orang yang melakukan perbuatan itu disimpulkan sendiri. Oh, berarti kita ini menuduh mereka musyrik. Kita ini menuduh mereka itu ahli neraka. Kita ini menuduh mereka itu orang bejat, orang sesat. Kita ini menuduh bahwa diri kita ini pasti satu-satunya ahli surga. Nah, itu kan kesimpulan mereka ya. Kita sama sekali nggak ngomong